Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Profesor Andri akan membahas dua jenis pendekatan penelitian, yaitu induktif dan deduktif. Pertama, dari sisi definisi, pendekatan induktif itu adalah penelitian yang dimulai dengan pengamatan spesifik untuk kemudian mengembangkan teori umum. Jadi secara sederhana induktif itu adalah dari hal yang bersifat khusus, kemudian berkembang menjadi teori yang bersifat umum. Adapun pendekatan deduktif adalah penelitian yang dimulai dengan teori atau hipotesis umum yang sudah diuji, ya. Kemudian kita uji lagi melalui data yang lebih spesifik atau data yang lebih khusus. Jadi deduktif ini sederhana dari hal yang bersifat umum, ya, kemudian diuji pada hal yang bersifat spesifik atau khusus. Dari sisi pola pendekatan, pendekatan induktif ini dari bawah ke atas. Jadi kalau dia piramida, piramida terbalik kali ya. Nah, jadi dia dimulai dari pengamatan-pengamatan ya hingga kemudian menuju teori. Ya, jadi dia mengemukakan teori dari pengamatan-pengamatan yang sudah ada. Jadi dia memang dari dasar. Adapun pola deduktif, dia top down, ya. Dari teori-teori yang ada, teori mengatakan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap ini, ya, variabel ini berpengaruh terhadap itu, ya. Nah, lalu kemudian kita lakukan pengamatan. Apakah kira-kira teori ini kalau kita uji terbukti atau tidak dalam hal-hal yang spesifik, dalam hal-hal yang khusus sudah kita tetapkan. Jadi dia sifatnya top down dari teori, kemudian kita kembangkan ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, dari sisi tujuan, pendekatan induktif itu bertujuan untuk mengembangkan teori atau konsep baru berdasarkan pada data yang dikumpulkan, ya. Sedangkan pendekatan deduktif dia memang untuk menguji teori atau untuk menguji hipotesis yang sudah ada. Jadi sudah ada dulu teorinya, sudah ada dulu hipotesisnya, baru kita uji. Sedangkan pendekatan induktif dia belum tentu ada teorinya ya. Jadi kita kembangkan saja, belum tentu juga ada konsepnya. Jadi kita kembangkanlah konsepnya berdasarkan data yang kita kumpulkan pada penelitian dengan pendekatan induktif. Nah, pada fokus penelitiannya, kalau pendekatan induktif itu fokus pada eksplorasi dan pemahaman peneliti atas fenomena dan tidak memerlukan hipotesis di awal penelitian, ya. Sedangkan pendekatan deduktif itu fokus pada pengujian hipotesis, ya. Jadi sudah dirumuskan tuh hipotesisnya berdasarkan teori-teori penelitian yang sudah ada, ya. Lalu bagaimana penggunaan teori pada pendekatan induktif? Ya, teori itu muncul nanti sebagai hasil dari analisis data, ya. Jadi di awal, kita tidak membutuhkan, teori untuk menjelaskan fenomena itu karena ketiadaan teori atau kekurangan teori atau minimnya teori maka kita telitilah, gitu ya. Sedangkan pendekatan deduktif itu kita masih sudah ada dulu teori yang menjelaskan ada pengaruh ini terhadap ini, hubungan ini terhadap ini, bahwa ini mampu memediasi variabel ini dengan terhadap variabel itu gitu ya. Dan teori kita gunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan kita uji dalam penelitian tersebut. Nah, lalu berikutnya eh, dalam eh, metode yang umum digunakan pada penelitian induktif itu kualitatif, ya, karena dia nanti menggunakan wawancara, observasi, studi kasus. Sedangkan deduktif umumnya kuantitatif, ya, karena nanti dia menggunakan survei, eksperimen, analisis statistik, ya. Contohnya untuk yang induktif ya, kita bisa mengamati perilaku konsumen ya, untuk mengidentifikasi pola pembelian dan kemudian kita mengembangkan teori tentang perilaku konsumen ya. Kita datang ke sebuah pasar, misalnya lalu kita amati kira-kira perilaku orang, kenapa sih pelaku UMKM ini belum memiliki asuransi mikro misalnya. Kita kebetulan belum ketemu ada penelitian terdahulu yang sudah menjelaskan teorinya seperti apa. Kita amatilah. Nah, dari situ nanti kita akan mengembangkan teori tentang perilaku UMKM, kenapa mereka tidak membeli asuransi mikro misalnya. Itu contoh untuk penelitian pendekatan induktif. Sedangkan untuk penelitian deduktif, contohnya kita bisa menguji teori. Misalnya teori menyatakan bahwa harga mempengaruhi permintaan misalnya. Oh, oke, kita teliti aja di sebuah pasar.
Nah, kita kumpulkan data penjualan dan harga. Nah, apakah betul setelah kita regres nanti ternyata variabel harga memang mempengaruhi penjualan. Misalnya kalau harganya naik, penjualan turun misalnya. Harganya turun, penjualannya naik. Ya, itu kita lakukan. Jadi contohnya itu namanya deduktif ya. Yang pertama tadi induktif. Nah, apa kelebihannya dan kekurangannya? Kalau dia induktif, kelebihannya tuh fleksibel dalam mengeksplorasi fenomena baru. Jadi kalau ada fenomena-fenomena baru, tentu belum banyak yang membahasnya, sehingga teorinya belum tersedia secara lengkap. Maka kita bisa menggunakan pendekatan induktif di situ. Yang kedua, bisa saja menghasilkan teori yang relevan dengan konteks yang lebih spesifik ya. Sedangkan penelitian kuantitatif atau deduktif ya, kelebihannya adalah memungkinkan pengujian hipotesis yang lebih spesifik ya. Kemudian hasilnya pun sering kita bisa generalisasi ke populasi yang lebih luas karena dia berbasis populasi dan sampel ya. Sampel itu nanti kita pakai rumus ya, mungkin ada rumus Slovin dan rumus-rumus yang lain yang memungkinkan bahwa sampel yang kita ambil memang memungkinkan untuk dilakukan generalisasi hasil yang lebih luas. Sedangkan kekurangannya dengan pendekatan induktif itu ya hasilnya mungkin tidak bisa kita generalisasi karena sifatnya spesifik kan. Studi kasus misalnya itu tidak bisa kita teliti atau fenomenologi, fenomena tertentu misalnya itu kemungkinan tidak bisa kita generalisasi. Kemudian ini tadi kekurangannya adalah rentan terhadap bias peneliti. Jadi kalau induktif ini sangat tergantung kepada si peneliti sebagai instrumen penelitiannya gitu ya. Jadi kalau dia memiliki keahlian dan kemahiran maka bias itu akan semakin rendah. Tapi kalau dia tidak mahir ya, kemudian pemula, kemudian manipulatif misalnya, hasil penelitian itu bisa bias ya, karena memang dia tidak memiliki kecakapan atau kompetensi dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan induktif. Sedangkan di penelitian kuantitatif, kekurangannya adalah tidak 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 mudah ya. Ada kemungkinan penelitian ini tidak bisa menangkap kompleksitas fenomena dunia nyata ya. Jadi data-data itu mungkin tidak bisa menangkap banyak hal ya, tapi hanya khusus aja berkaitan dengan data yang dia teliti. Jadi sulit ya untuk menangkap kompleksitas fenomena di dunia nyata. Kemudian ya terbatas pada pengujian teori yang sudah ada ya. Jadi di luar itu ya dia harus teliti lagi ya, uji lagi ya. Jadi dia hanya akan menghasilkan hasil berdasarkan hipotesis yang diteliti. Di luar itu, ya dia harus uji lagi sesuai dengan teori yang akan dia tambahkan pada penelitiannya.